Kita akan mulai diskusi kali ini. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki jumlah koperasi yang luar biasa. Ada 130.354 unit koperasi itu di tahun 2022. Katanya mengalami peningkatan. Jadi 127 dari 127.846 unit terjadi peningkatan ya setelah pandemi. Nah, ini dengan adanya jumlah unit koperasi seperti ini, Indonesia mempunyai predikat negara paling banyak koperasinya. Nah, sepertinya ini harusnya kita sikapi dengan baik ya dari masyarakat, termasuk notaris-notaris juga nih supaya ikut menggerakkan koperasi secara baik. Pada pasca pandemi kita justru dihantam dengan adanya isu di mana ada 8 KSP ya yang merugikan masyarakat 8,5 triliun. Nah, itu sendiri menjadi berita buruk yang menjadi hadiah ya. Hadiah berita buruk buat kita yang bergerak di perkoperasian. Nah, oleh karenanya tidak heran apabila pada saat itu pemerintah akhirnya memasukkan koperasi khususnya KSP ke dalam Omnibus Law keuangan ya Pak ya, di RUU P2SK dimasukkan, walaupun itu ada pro dan kontra. Masa sih katanya koperasi masuk ke dalam Omnibus Law keuangan? Mungkin satu-satunya di negara Indonesia, aku tidak tahu. Nah, oleh karena itu juga harus banyak notaris-notaris yang ada di Indonesia ini. Ada berapa? 20.000 katanya, cuman 10%-nya yang tertarik atau menekuni bidang perkoperasian ini. Sangat disayangkan ya, karena tidak balance dengan yang tadi performa koperasi di 130.000 itu. Nah, itulah yang membuat kita ingin diskusi pada hari ini, khususnya berkenaan dengan rencana dari Kementerian Koperasi yang menginisiasi penyusunan RUU Perkoperasian. Nah, yang melibatkan peran aktif gerakan koperasi, pemangku kepentingan. Nah, kita juga ya harus bergerak aktif. Yang harapannya akan menjadi momentum untuk membangkitkan minat masyarakat dalam koperasi. Katanya, nanti kita akan dengar dari Pak Luhur, katanya berbagai isu strategis pun telah dipetakan yang mencakup ketentuan permodalan, nanti kita akan dengar, tata cara pengelolaan koperasi, perluasan lapangan usaha, dan ada kepailitan, karena berkenaan dengan yang tadi saya sampaikan, 8 koperasi yang katanya dipilotkan, dan sanksi pidana. Itulah yang melatar belakangi diskusi keempat 7 kelompok pencapir yang mengangkat tema seputar rancangan undang-undang perkoperasian. Telah hadir di antara kita semua Pak Luhur yang tadinya mau hadir di Jagakarsa, tapi karena kesibukannya bergabung bersama kita secara online. Pak Luhur, apa kabar? Alhamdulillah Ibu. Tadi saya sudah cerita ya background kenapa kita punya hubungan dekat. dekat. Kita boleh saja cepatnya Bu. Karena nanti saya juga di sini juga sebagai narasumber. Tapi saya sudah minta. Pak Luhur mau dibantu dari sini atau Pak Luhur akan share screen sendiri? Share screen dari situ juga nggak apa-apa. Ya. Mangga Pak Luhur. Baik Ibu, makasih Bu Dewi, Pak Devi. Ya, ini baru ketemu lagi secara tatap muka setelah beberapa tahun yang lalu Pak Devi ya. Dan WA-WA terus sama saya nih untuk masukan-masukan dengan koperasi. Ibu-ibu anggota kelompok pencapir yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi terkait dengan RUU Perkoperasian tadi sudah disampaikan Bu Dewi, dan inilah momen kita karena ini memang RUU Perkoperasian ini sebetulnya kalau kita perhatikan ini kalau dari sejarah ya, sejarahnya di slide berikutnya ya, itu panjang sekali itu ya. Kalau kita perhatikan itu pernah ada undang-undang tahun 58 nomor 79. Terus diperbaiki nomor 14 tahun 64. Jadi sekitar 6 tahunan. Nah, Luhur, halo ya. Belum ada ya? Sebentar. Saya share screen aja kalau gitu ya. Oh, udah ada. Bapaknya kan tadi minta share screen sendiri. Ya, oke, ini aja. Sudah Pak. Kelihatan, Bu? Sudah, tapi kurang besar di. Ya, oke, bentar. Belum share.
Oke, kelihatan Ibu ya? Kelihatan ya? Sudah kelihatan Ibu? Sudah Pak. Ya, nah ini kalau kita perhatikan ya, dari tahun 58, terus ada perbaikan menjadi 64, baru 6 tahunan lah kurang lebih. Terus tahun 67, lebih pendek lagi waktunya. Dan dari 67 ke tahun 92, nomor 25, lah ini yang cukup lama. Dan di sinilah ada perubahan yang dulu jiwa sosialnya kental sekali, tahun 67, di tahun 92 ini sudah sebagai badan usaha. Jadi seolah-olah bahwa itu sosial itu sudah tidak dibutuhkan, padahal dalam implementasinya tetap ada. Dan akhirnya setelah lebih dari 20 tahun ya diusulkan kembali untuk dilakukan perbaikan, tapi sangat disayangkan karena ada beberapa poin yang dianggap mungkin tidak sejalan dengan kondisi perkoperasian di Indonesia dan jiwa serta asasnya yang mungkin bertentangan dengan Undang-Undang 45. Nah, ini sehingga di MK-kan dan harus balik lagi ke Undang-Undang 92 untuk sementara sambil proses. Nah, ini adalah terkait dengan parameter-parameternya. Jadi terkait parameternya ini ya saya kira RUU Perkoperasian ini kan memang disusun apa namanya berdasarkan kebutuhan ya. Ada perubahan-perubahan berdasarkan tadi setelah adanya MK yang membatalkan Undang-Undang 17 nomor 2012. Disinilah akhirnya kita balik lagi ke sini. Dan pada waktu proses penyusunan yang tahun 2018-2019, yang waktu itu nyaris mogul, tetapi satu dan lain hal tidak bisa diteruskan dan akhirnya menjadi kumulatif terbuka lah atau carry over. Nah, dalam perjalanannya ternyata ada Omnibus Law. Nah, inilah yang akhirnya proses-proses ini yang sedikit menjadikan hambatan ya. Tetapi itu karena kebijakan pemerintah ya kita harus kita ikuti. Nah, terlebih-lebih dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini tentang pembentukan peraturan perundangan ini juga berdampak karena berimplikasinya itu terkait dengan apa yang tadi sudah salah satunya disampaikan Bu Dewi di dalam Omnibus Law. Jadi implikasi dari Undang-Undang 13 ini bahwa untuk perubahannya ya harus mencabut dulu yang ada di Omnibus Law. Nah, ini kan sulit sekali waktunya. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan tadi kita akhirnya dengan Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang waktu itu diperbaiki kembali menjadi peraturan pemerintah dan sudah diundangkan nomor 6 tahun 2023 2023. Nah, ini tentang ada koperasi-koperasi yang dulunya tidak syariah sekarang dari tata kelola syariahnya dan juga kemudahan untuk pembentukannya. Di dalam Undang-Undang PSK, P2SK ya pengembangan keuangan tadi ini juga dimasukkan terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan yang termasuk koperasi-koperasi dan itu yang mungkin ya tadi dari masukan Bu Dewi tadi itu tadi pagi itu disinilah yang kadang-kadang menjadi confuse bagi notaris karena memang ada kebijakan yang closed loop atau open loop dan juga terkait dengan perubahan-perubahan di RUU Perkoperasian yang terkait dengan apa namanya pengurus dan pengawas ya khususnya terkait dengan apa namanya tata kelola jenjang tunggal gitu ya. Nah, inilah jadi pada prinsipnya sekarang ini adalah RUU ini merupakan perubahan ketiga. Jadi bukan perbaikan atau pencabutan terhadap Undang-Undang 92. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi nanti saya kira ibu-ibu ini kan ahli hukum semua ini ya. Jadi cara pembacaan bagaimana kalau itu perubahan, saya kira sudah paham betul. Jadi kalau namanya perubahan, artinya undang-undang sebelumnya itu tidak dicabut. Dan itulah jadi ini akhirnya jadi banyak sekali muatan-muatan yang di tahun Undang-Undang 2592 ini nanti diakomodir di Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja, di situ mengalir terus, termasuk nanti alirannya ke perubahan yang ketiga ini. Ini yang akhirnya menjadi beberapa hal yang memang perlu disosialisasikan ya, karena notaris ini yang nanti menjembatani untuk pembentukan koperasi tadi ya. Jadi Undang-Undang 13 tahun 2000 ini yang akhirnya perubahan kedua dan terjadi pembentukan perundang-undangan dan ini menyatakan bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan perundangan yang menggunakan metode Omnibus Law hanya dapat diubah dan atau dicabut dengan
mengubah atau mencabut peraturan undang-undang yang tersebut. Artinya di sinilah akhirnya undang-undang perkoperasian itu tidak dicabut tetapi perubahan. Nah, ini sudah saya jelas tadi ya, prinsipnya sistematika terkait pengaturan ini menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ada, tambahan-tambahan dan prinsip ini disesuaikan dengan kondisi yang saat ini dan diperkirakan tahun ke depan itu seperti apa. Jadi materi substansinya terhadap RUU ini telah dibahas dengan pemangku kepentingan. Ini mungkin Pak Devi juga, kan Pak Luhur, kok saya nggak diundang dari karena yang ngatur kawan-kawan dari Deputi Perkoperasian dan Sekretariat, kita sudah memberikan masukan-masukan siapa-siapa yang nanti akan menjadi tim atau perlu diundang untuk secara intens ini. Tapi saya kira ini masih cukup waktu Pak Devi untuk nanti kalau bergabung di sini untuk membahas di RUU Perkoperasian. Nah, ini rasionalitas perubahan. Di sisi internal jumlah koperasi tadi memang betul jadi kenaikan yang cukup signifikan dari 127.000 menjadi 130.000 sekarang ini. Ya, mungkin betul yang terbesar di dunia. Nah, namun volume usaha koperasi 197 triliun. Ini di mana kemudian disumbang dari simpan pinjam. Nah, potensinya besar, namun pengawasannya kurang sehingga terjadi arbitrase regulasi. Tadi yang makanya ada 8 koperasi yang sekarang jadi masalah. Nah, inilah menjadi pembelajaran kita yang kita harus sama-sama, tidak hanya dari Kementerian Koperasi dan UKMP, bagaimana rekan-rekan dari notaris atau pemangku kepentingan yang peduli terhadap koperasi ini harus betul-betul bisa saling menjaga. Tadi barang koperasi banyak disalahgunakan, ya kita tahu shadow banking di sinilah berkedok koperasi tapi operasional tidak ke arah sana. Nah, secara eksternal perubahan terjadi cepat dalam bidang ekonomi, bisnis, apalagi digitalisasi ini. Perubahan demografi, makanya ada untuk keanggotaan akhirnya diberikan keringanan 9 orang, tetapi ini tidak terus-menerus ya. Tentunya dalam tempo setahun harus ada kenaikan meskipun pernah banyak 1 atau 2 orang. Tapi di sinilah tidak menunjukkan suatu koperasi ini memang dibentuk untuk berdasarkan permodalan, tetapi nanti arahnya yaitu keanggotaan tadi itu. Nah, ini supaya memberikan keringanan. Jadi perubahan demografi dan isu global khususnya di sektor pangan, saya kira perlu sekali. Jadi prinsipnya kita melihat masa lalu, kondisi saat ini, dan ke masa depan. Ini terkait dan maksud dan tujuannya, ini saya kira semua sudah pernah tahu bahwa intinya agar kelembagaan dan usaha koperasi ini lebih kompatibel, ya, menjadi pelindung kepada anggotanya. Makanya dalam pasal-pasalnya ada di antaranya bagaimana nanti ada lembaga pengawas koperasi, dan ini salah satu upaya nanti ya, dan juga pengembangan sektor real yang selama ini memang koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam yang mereka berupaya terus untuk berkembang, tetapi sektornya rupa tidak dijamah. Nah, padahal kita penting sekali di sektor ini. Dan juga bagaimana agar koperasi memiliki ekosistem yang baik, agar dapat tumbuh kuat dan pesat, di mana membutuhkan pilar-pilar kelembagaan, seperti institution, seperti lembaga pengawas, lembaga penjamin simpanan, dan lembaga-lembaga lainnya. Dan ini juga memberikan playing field atau lapangan bermain bagi koperasi. Jadi seperti usaha-usaha yang lainnya, jadi tidak dibatasi, tetapi bagaimana untuk bisa mengikuti dengan perubahan-perubahannya. Nanti ini sudah diatur, jadi peneguhan identitas koperasi, ini ada bab-bab yang sudah dituangkan, dan juga bagaimana modernisasi kelembagaan usaha koperasi, dan juga peningkatan standar dan tata kelola yang baik, perluasan area usaha koperasi. Jadi nanti usahanya sudah nanti tidak mengenal yang 5 jenis koperasi tadi ya, yang dulu ada simpan pinjam, pemasaran, dan juga konsumen. Nah, ini yang nanti ditiadakan, tetapi akan mengarah ke berdasarkan KBLI yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi. Nah, ini adalah pasal-pasal atau bab-bab yang mengatur di semua ya. Ya, secara ini pokok-pokoknya saya kira nanti kan ini bisa di-share Bu Dewi ya. Nah, ini saya lebih cenderung di sini bagaimana perubahan-perubahan tadi yang penting di sini bahwa definisi. Nah, definisi ini yang tahun 92 ini memang apa namanya, kalau kita perhatikan termasuk nilai dan prinsip ini belum bisa mengakomodir afirmasi nilai dan prinsip menurut ICA. Nah, terkait definisi dulu ya, badan usaha terdiri dari orang seorang, badan hukum. Nah, ini kita juga mengadop dari ICA terkait dengan associate mungkin ya. Lainnya kita
cobakan kita terjemahkan sebagai sekumpulan orang, badan hukum melalui usaha bersama atau perusahaan koperasi tadi. Nah, kalau terkait dengan nilai dan prinsip ya tentunya karena ICE baru dimunculkan 95, tetapi kita 92 ya wajar kalau tadi ketinggalan atau mungkin ke waktu itu belum punya rencana seperti apa yang nanti ke depan. Tapi ini dalam artian kita melihat karena di Indonesia sehingga nilai dan prinsipnya adalah bagaimana koperasi-koperasi di Indonesia. Oleh karena itu perubahannya mengafirmasi nilai dan prinsip ICE 95 serta penambahan nilai baru, kebaruan, pengakuan dan lainnya atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Ini berdasarkan Pancasila. Dan terkait dengan keanggotaan, ini ada anggota luar biasa yang sudah kita tiadakan, tetapi anggota pendiri di sinilah yang penting, sehingga anggota pendiri inilah yang mengawal, termasuk nanti dia perkembangan seperti apa, meskipun kalau dia tidak jadi pengurus, tapi dia tetap bisa mengawati. Nah, perangkat organisasi ini yang menarik, hanya diatur jenjang 2. Nah, sehingga inilah yang tadi mungkin terjadi sedikit pemahaman di sini. Nah, nanti di RUU Perkoperasian ini mengatur jenjang 2 dan jenjang tunggal. Artinya kalau jenjang tunggal itu peran pengawas itu sudah digantikan oleh pengurus ya, tetapi pengurus mengangkat pengelola. Dan ini tentunya rekan-rekan notaris ya jangan gegabah dulu karena undang-undangnya belum disahkan, ya jangan dibuat dulu meskipun itu ada perubahan sistem BHKOP yang dikelola oleh Kemenkumham. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Karena kalau ini terus kita ikuti ya kita akan kesalahan dan ini akan merugikan masyarakat. Ini saya kira penting sekali. Jadi kalau ini belum diketok ya jangan cepat-cepat merubah, nanti akan menjadi kekeliruan di masyarakat. Nah, batasan-batasan diatur secara umum, ini yang baru diatur lebih detail. Nanti kami juga ingin dapat masukan dari Pak Devian ini karena beliau pengamat koperasi. Nah, tanggung jawab, jadi tanggung jawab pengawas ini tidak diatur secara tegas di dalam undang-undang sebelumnya. Ya, pengawas hanya mengatur pengurus saja. Tapi di sini sekarang akan diterangkan, dijelaskan, pengawas ini juga akan menanggung kerugian dalam hal kalau dia lalai mengawasi koperasinya. Nah, ini kadang-kadang pengawas ini kan kadang-kadang sekedar oh ya mengawasi, tetapi dia tidak lupa bahwa mengawasi itu bagaimana usahanya berjalan baik atau tidak. Kalau terjadi sedikit miring atau tidak sesuai rohnya, relnya, ya segera dikasih tahu nih pengurus dan pengelolanya juga. Nah, dengan pengawas syariah ini yang awalnya memang tidak ada karena di Undang-Undang 92 itu tahun 92 ini memang belum ada koperasi syariah. Nah, sekarang sudah merekognisi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, terkait dengan modal ini juga terjadi masukan-masukan, jadi simpanan pokok nanti akan dirubah istilahnya menjadi uang tanda masuk anggota. Nah, karena hampir organisasi Paris juga ada tanda masuk di sini juga ada, tetap ada modal anggota dan juga ada hasil penyetaraan modal anggota. Nah, ini artinya begini, penyetaraan di sini kadang-kadang orang yang sudah masuk sebagai anggota koperasi 10 bahkan 20 tahun yang lalu, misalnya simpanan pokoknya hanya 10.000. Sampai sekarang ini orang-orang yang baru itu ikut yang 10.000. Nah, ini kan perlu disesuaikan supaya ini juga akan memperkuat modal koperasi. Nah, modal penyertaan ini diatur umum, tapi di sini akan diredefinisi tentang modal penyertaan. Ini menjadi dana kemitraan karena yang selama ini kadang-kadang terjadi apa adanya dalam memasukkan di neraca ini ada yang kelompokkan sebagai equity dan ada juga yang memasukkan di dalam modal luar. Nah, karena sebenarnya modal penyertaan ini kan memang dititipkan dari anggota koperasi atau institusi yang lain yang akan mendukung pengembangan koperasinya. Karena ini diatur dengan baik di sini. Adopsi teknologi, koperasi sektor real, koperasi sektor jasa keuangan, koperasi syariah, koperasi multi pihak, ini semuanya belum ada dan ini disesuaikan kondisi perkembangannya, ini ditampung di dalam RUU Perkoperasian. Nah, koperasi sekunder juga diatur secara terbatas, tapi di undang-undang yang baru ini akan diatur lebih detail. Apex yang sebelum juga nggak ada, ini juga akan dimasukkan, dan usaha simpan pinjam, KSP, KSPPS,
USPPS khususnya ini tidak diatur, nah ini sekarang diatur di dalam ini. Nah, ini untuk penegasan ya. Terus lembaga pengawas, lembaga penjamin simpanan, forum koordinasi ini tidak ada. Nah, ini kita coba kita usulkan sebagai contoh lembaga penjamin simpanan. Kalau perbankan ada dijamin, lah ini koperasi bagaimana, karena mereka juga mengayom dari kebutuhan di masyarakat. Nah, ini juga perlu adanya turun tangan pemerintah untuk ke arah sana. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa itu kan duitnya duit anggota yang ngelola oleh koperasi, itu bukan orang yang lain. Dan masa harus pemerintah harus tercampur ya. Ini kalau pemikirannya itu terus ya, nanti koperasi ini juga tidak akan maju-maju. Dan bagaimana kita dengan adanya lembaga penjamin ini bisa meyakinkan masyarakat bahwa koperasi pun kalau mau berkoperasi ini juga ada jaminannya di situ. Nah, sisa hasil usaha ini juga diatur dengan, kalau dulu namanya sisa, sisa ini yang sejak dulu saya juga masih menggelitik gitu, makanya sekarang dirubah meredefinisi dengan istilahnya selisih hasil usaha. Ini penting sekali. Restrukturisasi diatur secara umum, kepailitan diatur umum, tetapi di sini yang ditegaskan kalau ada koperasi yang pailit, ini yang mengeluarkan meminta adalah dari menteri yang membidangi atau lembaga pengawas atau OJK ini untuk memohon kalau katakan ada pernyataan pilot kepada PKPU. Nah, ini penting sekali. Jangan koperasi sendiri mengajukan sendiri. Nah, ini akan bisa terjadi salah kaprah dan bisa merugikan masyarakat. Pembubaran penyelesaian juga secara umum diatur. Nah, ekosistem koperasi belum diatur. Nah, ini bagaimana dibagi mencat, ada pelaku utama, lembaga instansi pendukung, lembaga penunjang, profesi yang lainnya, bagaimana nanti dan mengatur ekosistem ini. Gerakan di sini adalah organisasi tunggal, ini diatur wadah gerakan koperasinya dalam bentuk federasi nasional atau federasi. Dan juga untuk peran pemerintah ini sudah diatur, tapi ini akan dipertegas kembali bagaimana terkait peran pemerintah pusat, daerah, serta kewajiban pemerintah menyediakan layanan pengaduan untuk perlindungan anggota dan masyarakat yang dia menjadi anggota koperasi. Penyidikan, nah ini yang tidak diatur sama ketentuan pidana. Nah, sekarang di RUU Koperasi yang baru ini dituangkan sanksi-sanksinya, sehingga nanti mulai dari sanksi tertulis sampai mungkin pencabutan legalitasnya ya. Nah, saya kira itu Bu Dewi beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Memang ini menarik sekali kalau kita diskusikan, nggak cukup sehari ini saja Bu. Saya kira kalau ada berseri saya kira bagus sekali. Sebetulnya memang waktu sosialisasi pun kita juga mensosialisasikan berdasarkan tema-temanya. Jadi waktu itu juga pernah disosialisasikan berbicara tentang khusus modal usaha, tentang ekosistemnya, tentang pendirian koperasinya. Nah, inilah yang waktu itu sudah disosialisasikan kurang lebih 7 atau 8 kali. Dan saya kira ini dengan rekan-rekan notaris ini perlu sekali kita secara intens, dan nanti ada Pak pengamat Pak Devi, saya kira saya yakin ini beliau juga cukup lama bergelut dengan koperasi, mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Saya kira itu Bu Dewi, dan saya juga mohon izin nanti saya juga nggak bisa lama-lama karena harus izin nanti jam 11 kurang 15 lah, karena nanti saya akan gabung dengan mereka. Saya kira itu Bu Dewi. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luhur. Memang ya seharusnya ini Halo. Iya. Udah kedengeran lagi Bu. Terima kasih Pak atas paparannya. Memang betul apa yang tadi Bapak sampaikan, seharusnya kita per topik ya, tidak secara global. Iya, betul. Sekedar pancingan saja dulu ya kan, cek ombak kepada para notaris, gimana nih, tertarik gak sama RUU perkoperasian ini. Memang betul juga, kita memang tidak akan serta-merta menuangkan ke dalam akta ya apa-apa yang ada di dalam RUU, karena memang belum ketok palu Pak. Cuman kita minimal sudah ada ancang-ancang nih kira-kira ke depan seperti apa. Tadi juga Bapak sudah menyebutkan ya, memang dari 130.000 koperasi aktif itu volume usaha 197 triliun, 66% disumbang dari usaha simpan pinjam. Nah, itu sebetulnya yang membuat kita harus ada awareness bagi para notaris.
Terlebih lagi sudah diatur dalam RUU P2SK, kalau ini sudah diatur ya Pak, bahwa tadi juga Bapak sudah sebutkan, sekarang ada closed loop dan open loop. Walaupun kita masih aja argue sebetulnya kalau koperasi mah nggak ada yang open loop, semua harus closed loop, KSP maksudnya ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa lah, orang udah ada undang-undangnya, serah ngomong apa. Cuman kan berarti tugasnya ini juga selain daripada maaf ya itu, aduh, selain daripada kementerian yang harus selama 2 tahun ini memisahkan mana yang closed loop dan mana yang open loop, kita sendiri kan bisa dong Pak ikut membantu kira-kira ini masuk ke dalam kategori mana. Karena di masyarakat sendiri sudah mulai itu datang ke kami untuk berkonsultasi ya. Salah satunya adalah kalau misalnya unit simpan pinjamnya itu lebih besar, ya kan Pak, lebih besar, itu kan diamanatkan untuk melakukan spin-off. Dalam artian membuat badan hukum koperasi simpan pinjam sendiri, seperti itu. Itu sendiri ternyata nggak gampang Pak. Begitu kita breakdown apa saja yang harus kita persiapkan dalam suatu skenario spin-off, ternyata ribet. Karena apa? Bukan cuma masalah badan hukumnya saja, bikin anak-anakan baru gampang, tapi ternyata asetnya, modalnya, orangnya, ya kan, anggotanya itu yang menjadi PR tersendiri bagi koperasi itu. Apabila dia mau tunduk pada aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang P2SK. Ada lagi yang harus kita state yang dari paparan Bapak, bahwa kita harus juga memberikan pemahaman kepada teman-teman notaris nih, bahwa yang namanya koperasi yang open loop, ya, koperasi yang open loop itu kan BPR ya Pak, BPR lah, LKM lah, seperti itu ya. Jangan terjebak, karena tadi Bapak sudah menyebutkan di 2019 ada SAB HKOP, nah, jangan terjebak dengan sistem yang kita belum familiar. Karena kemarin saya juga ada ketemuan dengan dari kementerian yang menyatakan bahwa hanya dikenal KSP dan non KSP. Jadi kalau memang misalnya itu sifatnya bukan KSP, yang sifatnya jasa keuangan, itu jangan digiring ke KSP. Itu yang kesalahan yang terjadi oleh 2 notaris yang baru kita ketemukan kemarin itu. Jadi jangan terkesima dengan KSP sama dengan segala sesuatu yang sifatnya uang. Bukan ya Pak ya, kita justru bicaranya dengan clue-nya adalah open loop atau closed loop. Sekalinya kita masuk ke KSP berarti kan itu harus betul-betul closed loop. Nah, betul Bapak bilang bahwa nanti akan ada seri ya, dan mungkin kalau di notaris itu serinya yang paling disenengin apa? Pendirian badan hukum dan perubahan anggaran dasar lah. Ngapain ngomongin modal? Bapak aja sama pengelolaan koperasi ladangnya di situ ya. Itu Pak Devian. Ya, ladangnya di situ ya, Pendirian dan PAD aja. Nanti mungkin ada sesi tersendiri. Iya, sawahnya kan di situ, Bu. Iya, betul. Di sinilah kita urusannya. Ya sudah, kita lanjutkan dengan Pak Devian. Pak Devian ini sudah kasih isu strategis Pak untuk mengomentari apa-apa yang sudah Bapak paparkan. Silakan Pak. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Kelompen Capir. Saya berterima kasih atas undangan yang sekian kalinya dari Kelompen Capir untuk bisa berkontribusi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan concern Kelompen Capir. Pak Luhur, salam sehat selalu, lama tidak bertemu. Saya sih berharap Pak Menteri Teten bisa bersharing juga kita di forum ini, tapi mungkin karena kesibukan, mungkin saya ingin mengkonfirmasi dulu Pak Luhur. Saya agak tidak nyaman, ada apa sebenarnya dengan Kemenkop kok merasa dikejar-kejar target harus menyelesaikan RUU perkoperasian ini? Legacy dong Pak. Oh, legacy. Kata Bu Dewi legacy. Legacy dong Pak. Saya sepakat kalau ada legacy. Tetapi kalau legacy ini kemudian membuat basi pergerakan koperasi ke depan, itu kan tidak ada artinya. Mengganti undang-undang, saya concern terhadap apa yang terjadi Undang-Undang 1267 lalu Pak.
meskipun secara substansi belum masuk, tetapi daya tahan undang-undang ini cukup lama, 25 tahun. Jadi membuat undang-undang itu kalau di negara liberal sekalipun, Pak, itu nggak segampang di negara Republik Indonesia, Pak. Ada transaksi dengan eksekutif langsung jadi aja bikin undang-undang. Nggak peduli suara-suara ya, di luar eksekutif dan legislatif. Bahkan orang hukum sekalipun tidak dilibatkan dalam konstruksi penyusunan undang-undangnya. Nah, ini yang saya konfirmasi dulu, Pak Luhut. Sebelum saya lanjut ke pembahasan isu strategis, saya sepakat dengan beberapa poin yang kemudian dimasukkan jadi daftar inventarisasi masalah, tetapi saya ingin apa sih sebenarnya dasar pemikiran. Orang kan kalau mau pindah rumah atau mau apalah Pak gitu kan harus ada dasar yang kuat tak melakukan perpindahan, Pak. Monggo Pak Luhut. Oh, ini langsung ngobrol aja. Langsung ngobrol aja. Iya, betul. Masih dulu. Oh, siap, Kalau siap, kita siap. elaborasi Jadi kita terkait- nggak tahu dasar pemikirannya kan repot. Iya, Siap, siap. iya. Jadi betul ini kenapa target tadi kejar-kejar. Nah, memang tadi saya sampaikan di awal bahwa di Pak Luhur, Iya. suaranya kecil, bisa di volumenya bisa dibesarkan. Halo, kedengaran Bu? Oke. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi awal, bahwa kalau nggak salah dulu sekitar bulan September masuk ke Oktober tahun 2019. Jadi waktu itu saya sebagai deputi kelembagaan ini sudah mengawal sampai ke sidang paripurna ke-1 di Senayan, ya dengan seluruh panitia waktu itu. Nah, tetapi pada waktu mau lari ke paripurna kedua untuk ketok palu bahwa ini mau ditandatangani atau tidak, lah disitulah deadlock di situ karena ada satu lain. Dan dulu kenapa itu akhirnya ditunda, ada surat dari Menteri Keuangan ya terkait dengan LPS. Jadi statementnya itu kalau nggak salah di pasal 75 seingat saya itu. Nah, itu statementnya bahwa untuk LPS dapat, nah dari kata-kata dapat itu dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Nah, sementara terkait dengan LPS ini, itu kaitannya dulu itu dengan undang-undang penjaminan, khususnya penjaminan kredit oleh perbankan. Jadi kalau itu dimasukkan, ya terus terang ya koperasi tidak akan bisa masuk. Ini yang dulu yang mengawali sehingga di paripurna kedua itu akhirnya tidak bisa diteruskan untuk diketok palu ini Pak. Nah, oleh karena itu sesuai kesepakatan dan putusan waktu itu bahwa ini masuk di dalam carry over. Ya, jadi masuk ke mestinya ke tahun 2020 Pak carry over. Ternyata di dalam prolegnasnya pun itu akhirnya dirubah menjadi kumulatif terbuka. Dan ini kalau pemerintah dan DPR sepakat ini bisa diajukan sewaktu-waktu. Nah, ternyata ada satu dan yang lain hal akhirnya ada penyusunan omnibus law lah, ini akhirnya semua berubah semua itu Pak Devi. Nah, makanya inilah akhirnya untuk mempercepat ini perlu segera diatur karena jangan sampai di omnibus law sudah diatur nanti ini tidak ada perubahan itu. Tapi sebetulnya dulu kenapa kita kejar itu karena kita memenuhi saran dari MK supaya segera dibuat kembali dan saat ini masih bisa dilakukan menggunakan Undang-Undang 25 dan ini secepatnya. Makanya kita kejar waktu itu Pak. Ini makanya kenapa target ini dimasukkan. Nah, betul tadi katakanlah legisi atau apa itu saya tidak berdebat arah ke arah nah, tetapi skenario berpikirnya adalah memang kita harus cepat untuk mengeluarkan undang-undang tadi itu karena sudah cukup lama. Nah, perubahan-perubahan tadi juga ingin mengadop tadi karena di Omnibus Law sudah membuka pasal terkait dengan pembentukan koperasi dan juga koperasi syariah dan juga bagaimana pengelolaan secara digitalisasi. Nah, ini harus kita sesuaikan. Makanya ini harus cepat. Kalau tidak cepat, dan ini akan menjadi permasalahan lagi karena ini nanti kalau koperasi secara digitalisasi bagaimana punya katakanlah kalau koperasi primer nasional nanti pelayanan harus izin ini izin itu ini. Nah, ini akhirnya jadi panjang. Makanya harus dipercepat supaya ada undang-undangnya. Nah, concern terkait dengan Undang-Undang 68 betul Pak, memang masih mungkin ya memang ada pasal-pasal yang mungkin bisa diangkat masih sesuai dengan kondisi saat ini karena kami yakin
petinggi-petinggi kita, pemikir-pemikir kita apa yang ada di pemerintahan itu waktu itu memang jauh ke depan. Dia visioner betul orang-orangnya itu. Nah, inilah yang mungkin masih bisa mewarnai. Tadi intinya di situ Pak Devi. Jadi kenapa harus kita kerja lah? Apalagi akhirnya kesusul dengan Undang-Undang P2SK tentang keuangan. Ya udah ini akhirnya anu sekali. Makanya keputusannya akhirnya bahwa ini tidak bisa akhirnya mencabut Undang-Undang 2592, tetapi terjadi perubahan, Pak. Karena kalau mencabut artinya harus proses dulu mencabut yang undang-undang omnibus law di sini. Nah, ini sudah nggak mungkin, makanya perubahan. Nah, ini nanti mekanisme membaca dari undang-undang yang baru ini nanti kalau memang disetujui adalah dari Undang-Undang 25 tahun 92 itu masih berangkai, nanti disesuaikan apa dilihat pasal-pasal yang terjadi perubahan di P2SK, apa yang disisipkan. Demikian juga yang di omnibus law, apa yang disisipkan di situ itu ngalir terus sampai yang terakhir. Makanya RUU Perkoperasian yang sekarang ini boleh dibilang lebih banyak dan panjang ya karena memang itu tadi berseri tadi ini udah tidak bisa kita membaca perbagian katakanlah yang saya baca yang paling akhir saja perubahan yang di RUU yang baru ini seperti apa. Kalau kita mengabaikan yang 25 ya pasti akan terjadi kekeliruan. Nah, ini pemahaman kami karena saya beberapa kali juga diskusi sama kawan-kawan yang paham hukum, saya kira rekan-rekan notaris akan lebih paham betul ini cara membaca undang-undang yang perubahan. Beda kalau itu dicabut. Kalau dicabut langsung sudah nggak berlaku. Tetapi kalau perubahan itu masih satu mata rantai. Saya kira itu Pak Devi ini untuk bisa kita bisa berdiri. Tapi nanti saya mohon maaf juga ya nanti jam 11 mungkin saya sudah live dulu ya nih Pak Devi. Tapi saya akan ini ngikuti Makanya apa yang disampaikan Pak Devi. Karena Pak, Iya. saya konfirmasi dari awal. Sebenarnya saya mau konfirmasi di akhir. Tapi Iya. tadi udah pamit saya, ya pandai-pandai saya lah kan. Iya, betul. Saya juga ingin masukan dari Pak Devi ini ya. Tahu Iya. Sudah tahu ya. apa entry-nya dari mana ya. Iya. Kalau saya udah dari Pak Luhur sebagai yang mewakili Kementerian Koperasi UKM, saya paham saja dengan dasar pemikiran itu. Tapi saya punya point of view sendiri terhadap revisi undang-undang ini, Pak. Mudah-mudahan saya salah, Pak. Bapak mau share screen? Nanti dulu. Sebelum saya masuk ke share screen saya, mudah-mudahan ini tidak ditumpangin oleh para buat penyusun undang-undang di DPR, kepentingan korporasi untuk ada beberapa loket yang cepat-cepat. hapus. Yang pertama, yang kedua, saya yakin betul dan saya udah baca undang-undang kita sejak 1267 sampai 2592 dan sebagai pelaku di Koperasi Mahasiswa UGM dulu, kita akhirnya punya inisiatif dan kreatif sendiri melakukan berbagai perbaikan terhadap konsepsi dan konstruksi koperasi sebenarnya. Tapi dalam substansi undang-undang memang banyak yang harus kita perbaiki, Pak. Selain apa yang disampaikan Pak Luhur. Pertama soal mandat konstitusi ekonomi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pak, di mana di pasal penjelasan itu koperasi sudah dihapus. Satu yang harus dikejar oleh Kementerian Koperasi sebenarnya kalau ingin serius membenahi koperasi adalah kembalikan pasal penjelasan itu kepada Undang-Undang Dasar 45. Karena itu menjadi multitafsir, Pak. Kalau kemudian kelembagaan koperasi yang kemudian menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari ide dasar gagasan pendiri bangsa, ini sama saja meruntuhkan semangat perjuangan. Kenapa? Karena koperasi adalah antitesa dari dua sistem ekonomi dunia mainstream, Pak, yaitu kapitalisme dan komunisme. Dia merupakan sintesa dan kemudian hadir dan berurat akar dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi kalau Pak Luhur, Kementerian Koperasi hanya mengacu kepada ICA, saya tidak sepakat. Karena ICA perspektifnya adalah perlawanan terhadap sistem kapitalisme, sehingga akan berbeda dengan apa yang terjadi di negara kita dengan guyup rukunnya, Pak. Jadi mengenai pendesakan ini, saya harus melihat dari perspektif konstitusional, Pak. Bukan hanya isu bahwa ada LPS, koperasi simpan pinjam ada kasus, itu hanya semacam case-case yang kemudian, mohon maaf, Pak, itu adalah tanggung jawab pembinaan dan pengawasan Kementerian Koperasi, bukan salah koperasi sendiri. Apalagi kemudian secara substansi, orang-orang yang menamakan diri koperasi ini operasionalisasi dan prinsipnya tidak jalankan sesuai dengan koperasi. Ini semacam memburukkan citra koperasi supaya orang tidak mau berkoperasi, meruntuhkan semangat para pendiri para pegiat koperasi, Pak, supaya melihat korporasi lah yang the best way dalam menjalankan praktek ekonomi. Nah, ini yang kemudian harus kita luruskan. Semangat Kementerian Koperasi inilah yang kita inginkan
untuk merubah tatanan perekonomian kita. Hanya jangan saja menjadi jargon capres untuk keadilan kesehatan, tapi tidak mengubah tatanan konstruksi ideologis dalam entitas ekonomi bisnis yang terjadi saat ini. Itu poin penting menurut saya, Pak. Why-nya itu terjawab, Pak. Kalau kita bicara soal konstruksi metodologi cara berpikir, itu why-nya harus dijawab dulu. Baru kemudian what gitu, Pak. Nah, ketika bicara koperasi harus merujuk kepada pasal 33, Pak. Nah, di dalam pengertian Undang-Undang 25, baik dengan undang-undang yang baru diajukan teman-teman ini, itu pengertian koperasi jauh sekali, Pak. Masih ada semangat individu, didirikan oleh orang per orang. Lah kalau orang per orang, PT juga di orang per orang, Pak, dengan pemegang saham. Harusnya merujuk kepada ayat 1 pasal 33 adalah badan usaha yang didirikan secara usaha bersama, Pak. Terdiri dari anggota-anggota yang memiliki kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Ini, Pak, yang harus diganti, Pak. Karena kalau orang per orang, Pak, itu apa bedanya dengan perusahaan terbatas dan korporasi? Ini satu, Pak. Yang kedua, posisi pendiri, Pak. Nah, ini saya barusan tahun 2021 ketika pandemi, ini teman-teman di Sumatera Barat mau mendirikan koperasi yang cukup besar. Nah, ini mohon maaf Pak Luhut, memang azas koperasi itu kan kekeluargaan, tetapi tidak bisa di koperasi itu ada keluarga-keluarga gitu. Oh iya. Nah, ini betul, di Sumatera Barat, Pak. Saya jujur saya orang Sumatera Barat, tapi saya ketika tahu loh kok ada suami, istri, anak lah, saya mundur, Pak. Itu sudah terbentuk, tetapi belakangan pada undang-undang melarang adanya unsur nepotisme dalam pendirian koperasi. Satu hal. Yang kedua, koperasi, posisi pendiri di koperasi itu tidak sama dengan pendiri di perusahaan terbatas, Pak. Nah, masalahnya kemudian secara moral, ini sama dengan pendirian bangsa kita, Pak. Mohon maaf, Pak Luhut. Seolah-olah yang memiliki republik ini hanya pendiri bangsa itu loh, wakilnya tuh. Dan seolah-olah kemudian mereka mengklaim, oh, ini negaraku, ini aku yang berkuasa, aku yang berhak. Nah, yang lain di dalam, yang lain hanya ngikut gitu. Nah, ini juga yang harus dibereskan paradigmanya di koperasi. Jangan sampai para pendiri dan turunannya menganggap koperasi yang didirikan adalah untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan di dalam. Pak Devian, boleh saya potong sebentar? Bicara tentang ICA ya, memang mau nggak mau Indonesia itu kan harus juga dong ngerujuk ya ke ICA. Nah, mungkin ini saya ngarang aja, mungkin kenapa oleh timnya itu dimasukkan yang kolom yang tadi ya, memasukkan ke ICA, gara-gara juga mungkin mereka gemes, Pak. Waktu dilihat 8 KSP yang bermasalah yang merugikan 8,5 triliun itu ternyata betul asas kekeluargaan, dalam artian itu punya keluarga. Kedua, prinsip-prinsip perkoperasiannya tidak diterapkan, terlalu kapitalis menurut saya sebetulnya, dan yang berbungkus pada kekeluargaan, keluarga ya, kapitalisme keluarga. Itu mungkin menurut saya. Cuman kalau saya boleh jembatani, terdegradasinya koperasi di undang-undang dan segala macam itu karena ada satu loop di situ, loophole yang memang kita belum. Blueprintnya mana? Kalau kita nggak punya blueprint, kita nggak tahu mau kemana. That's why kadang-kadang koperasi ke kiri, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang kemana. Itu karena memang kita nggak ngerti mau kemana. Tadi, sorry ya, bisik-bisik saya sama Pak Devian, terus ini kok kita nggak pernah diajak kalau ngobrol-ngobrol tentang koperasi. Tadi saya bilang, biar cepet kali, kalau kita kan bikin ribet, nih belum apa-apa udah bikin ribet nih diskusi kali. Protes mulu ya? Protes mulu. Terus Bu, di sebelah saya ada Bu Dokter Puli. Ya nggak apa-apa, nanti juga yang ngurusin, kalau udah diketok palu, nanti kita yang ngurusin. Makanya ajak-ajak supaya kita betul. untuk membatalkan lagi kayak kasus 17, Pak. Iya, betul. Jadi benar Bu Devi. Nah, Pak Devi, maaf, ini karena saya waktu ya, saya justru menekan tadi. Jadi terkait definisi Pak Devi, ini sebetulnya tadi saya sampaikan. Jadi bukan lagi orang ke orang, Pak, sudah berubah, Pak. Ya, jadi saya bacakan ini ya. Jadi koperasi adalah sekumpulan orang, ya, atau badan hukum koperasi yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya secara bersama. Saya potong itu Pak Luhut. Ya. Itu juga salah Pak Luhut.
Moderator. Karena ayat 1 itu usaha bersama, bukan sekumpulan orang dan bukan badan usaha. Ya, justru enggak. harus Ya, punya oke. Ya, yang saya catat nanti itu ya badan usaha ya. Oke Pak, nanti ini sebagai penasukan ya. Definisi Ya, siap. Ya. menentukan kata Menentukan. kunci. Ya. Karena secara hukum teman-teman hukum pasti lebih tahu, Pak. Ya, oke. Ya, ini yang saya catat Pak ya, nanti supaya Itu nggak merujuk konstitusi, Pak. Karena ya, landasan ekonomi kita itu ada di pasal 33. betul ya. Ya nanti usaha bersama. Beneran Pak. Di sebelah saya nih nggak kelihatan Iya. ujian Pak. Oke. Terus terkait dengan ini tadi Kalau juga masih ada nama orang, Pak, sekumpulan itu korporasi, Pak. ya. Karena prinsip koperasi awalnya adalah usaha bersama itu. Ya, betul. Partisipasinya. Ya, dan ini memang kemarin waktu itu pembahasan juga panjang sekali, Pak. Terus saya seperti tadi saya juga kadang-kadang ikut, kadang-kadang karena satu dan lain hal sehingga saya nggak bisa ikut lagi karena ada tugas yang ini sehingga saya lompat-lompat gitu. Nah, terkait dengan tadi betul Bu Dewi tadi menjelaskan bahwa ya memang terkait dengan NCI ya kita tidak memang mengadopsi secara keseluruhan, Pak. Kita di Indonesia punya prinsip sendiri, betul itu. Ini yang harus kita, ini setiap diskusi dengan kawan-kawan pengamat maupun dari akademisi maupun dari rekan-rekan yang ikut dalam ini, kalau waktu itu saya dengarkan memang kita harus punya model sendiri karena kita di Indonesia. Tadi saya setuju itu tadi, sehingga asas kekeluargaan dan gotong royong dan betul tadi mengacu pada Pancasila dan pasal 33 ini tetap menjadi acuan, tapi bagaimana tadi usaha bersama tadi ini yang nanti akan kita kuatkan lagi, dan jangan khawatir karena nanti masih ada pembahasan di Senayan. Nah, ini saya kira pasti akan mengundang, melibatkan yang betul-betul berkompeten ya, seperti Pak Devi nanti akan coba kita sampaikan ya, karena penentuan bukan saya Pak, tapi kan saya bisa memberikan masukan kepada rekan-rekan di Deputi Perkoperasian termasuk Bu Dewi. Bu Dewi terkait dengan Deputi Perkoperasian atau dulu Deputi Kelembagaan sudah sangat erat sekali, tapi ya kadang-kadang satu dan hal ya pasti ya kita nggak tahu. Tapi inilah masukan bagus Pak Devi ya. Apa yang Pak Devi masukkan di share ke saya itu saya sampaikan Pak ke kawan-kawan. Jadi nggak usah khawatir, jadi pintu itu jalan terus. Ya saya kira itu Pak ya. Nanti saya mohon izin Ibu Dewi kalau ada masukan nanti ya. Terima kasih Pak. Pak Dan Devi ya. juga kami Ya, sip. melanjutkan, nanti kita WA-an ya Pak. Ya Pak Devi ikut ya. Mohon Terima kasih. masukan-masukannya ya. Terima kasih, Pak Masukan-masukannya. Gubernur. Siap, Terima kasih. Ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi apa yang disampaikan Bu Dewi soal ICA memang saya melihatnya karena pemerintah lebih banyak reaktif di dalam mengelola berbagai kebijakan. Kasusnya hanya KSP yang kemudian terdiri dari keluarga-keluarga, tetapi kemudian meruntuhkan semua konstruksi bahwa oh ini harus masuk. Jadi reaktif inilah yang kemudian harus kita coba untuk atasi dengan cara berpikir tadi. Saya sepakat dengan Bu Dewi. Sebuah korporasi yang dimiliki oleh orang itu punya roadmap. Harusnya sebelum ada RUU ini, pemerintah atau Kementerian Koperasi harus membuat roadmap dulu tentang bagaimana sih sebenarnya perubahan RUU Perkoperasian ini yang akan kita jalani. Baiklah, kalau tidak keberatan, Bu Dewi boleh mengambil slide saya untuk kemudian kita bicara soal yang lebih mendasar, karena dari sisi pemerintah tadi sebenarnya dalam perspektif inventarisasi masalah sudah ada sedikit kemajuan. Hanya saja kita ingin mencoba untuk mengelaborasi kepentingan-kepentingan perubahan ini agar kita berharap koperasi ini setuju kita bahwa kementerian kita dukung Pak Teten untuk memiliki legacy, tapi kita ingin revisi undang-undang perkoperasian ini mantap gitu sehingga tidak ada peluang bagi pihak lain yang kemudian mengajukan judicial review sehingga meruntuhkan keinginan legacy tadi, sehingga kualitas dari undang-undang ini tidak saja tentang materi dan substansinya, tetapi benar-benar tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan landasan operasional Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terkait dengan isu strategis, ini kan kelihatan beberapa kali kementerian karena mungkin ketidaksiapan atau karena kesan undang-undang ini dalam petik pesanan itu muncul karena targetnya selalu berubah. Ini Oktober kemarin harusnya sudah selesai tapi tidak selesai. Dulu Juni mau selesai, tidak selesai. Jadi ada yang sesuatu yang kemudian belum diakomodasi menurut saya. Mudah-mudahan beberapa teman yang masih di luar
walaupun berbeda, semestinya terlibat di dalam proses penyusunan ini, karena ini kan untuk kepentingan berbagai pihak dan kemudian insan koperasi itu sendiri. Akan sangat sayang sekali justru kemudian keterlibatan para pihak yang di dalam penyusunan RUU perkoperasian ini justru tidak memahami konteks perkoperasian, dan ini akan menjadi bubrah ke depannya karena juga tidak pelaku, juga tidak pernah berinteraksi dengan teman-teman dalam mendalami organisasi dan kelembagaan koperasi. Nah, jadi dari Oktober kita sebenarnya ini sudah melewati, bahkan Deputi Bidang Perkoperasian itu tanggal 29 September sudah mengajukan surat ke Presiden terkait revisi tersebut. Tetapi respon dari teman-teman anggota DPR ini yang belum memadai. Kita tidak tahu apa alasan teman-teman di DPR terkait prolegnas ini, padahal ini undang-undang urgent loh, undang-undang penting yang mengatur sistem ekonomi nasional, di mana mandat itu ada secara tegas dilekatkan kepada Undang-Undang Dasar oleh pasal 33. Ya, 30 tahun ini harusnya menjadi dasar kita karena sudah lewat 25, yang 67 25 tahun, ini 30 tahun. Jadi dasar waktunya juga sudah memungkinkan untuk mengadop berbagai perkembangan yang terjadi di dunia persaingan global dan interaksi ekonomi entitas ekonomi bisnis di Indonesia. Bahwa kita lihat bagaimana munculnya ketimpangan yang cukup akut di dalam interaksi perekonomian bangsa dan negara kita antar badan usaha satu dengan yang lainnya, yang justrunya besar, tidak besar, yang justrunya kecil menjadi besar. Ini sesuatu yang kemudian melepaskan diri dari proses perjalanan bangsa ini, bahwa konteks korporasi kaitan dengan sistem kapitalisme itulah yang kita tentang oleh para pendiri bangsa untuk berkuasa, untuk mengelola negara dalam bidang perekonomian. Itulah yang kemudian memunculkan semangat self-help, usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Karena prinsip pendirian perusahaan terbatas adalah orang per orang dan berbasis kekuatan modal. Ini yang kemudian dilawan dalam tanda petik oleh ideologi koperasi. Next. Jadi kalau kita lihat catatan kunci ini, ya, catatan kunci ini tidak terkait saja dengan poin krusial terhadap undang-undang ini, tetapi yang terkait dengan bahwa sebuah entitas perekonomian itu berdasarkan undang-undang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 haruslah merupakan usaha bersama. Di dasar inilah kemudian yang harus dimasukkan kepada revisi Undang-Undang Perkoperasian. Jadi dasarnya usaha itu harus dimasukkan lebih dahulu untuk kemudian membangun sebuah entitas ekonomi bisnis badan hukumnya. Jadi usaha bersama ini bukan orang per orang gitu. Jadi ketika orang per orang dimajukan untuk membangun usaha, dia akan berdiri sebagai pribadi orang per orang. Nah, ini merupakan kesalahan berpikir metodologis yang kemudian kita bicara soal pengertian koperasi. Nah, pengertian bersama ini harus lengkap, jelas dan tegas disebabkan terminologi ini adalah sebagai rancang bangun sistem perekonomian nasional yang diperintahkan konstitusi. Jadi keynotes penting ini harus menjadi catatan berbagai perubahan undang-undang, tidak hanya koperasi, termasuk ya revisi undang-undang BUMN. Karena mandat konstitusi ayat 2 itu adalah cabang-cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Mandatnya ada pada BUMN. Artinya yang tidak penting boleh kepada pihak yang. Nah, turunan yang cabang produksi penting inilah yang harus dirumuskan oleh wakil kita, Bu Dewi, yang harus memikirkan sektor mana yang penting itu, mana yang tidak penting. Nah, ini rumusan ini perlu roadmap, perlu diskusi panjang. Karena setiap pikiran orang kan berbeda-beda menanggapi ini penting atau tidak. Tetapi paling tidak, kalau kita boleh mengacu kepada teori Maslow, yang penting itu adalah pangan, kesehatan, pendidikan, dan SDA. Itu nggak bisa diotak-atik. Yang jasa boleh dikerjakan oleh swasta. Tetapi yang mendasar, ya teori Maslow itu kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, tersier, aktualisasi diri. Kalau kita masuk ke sektornya itu adalah pangan, energi, air. Itu nggak bisa diotak-atik. Karena coba bayangkan. Bapak, kalau Bapak lihat definisi di setiap undang-undang yang badan hukum ya, PT, yayasan, ini kayaknya copy paste jadinya. Karena yang ditonjolkan adalah subjeknya dulu. Betul. PT didirikan oleh seorang atau lebih, ya kan? Dua orang atau lebih. Ya. Kemudian yayasan satu orang atau lebih. Jadi personnya dulu.
That's why ini bagi saya tidak menjadi suatu keheranan karena ini melihat praktis nyontek. Ya, Padahal itu tadi, kenali dulu roadmap-nya. betul. Ini kita lagi ngomongin apa nih? Ya. Jangan sampai disamaratakan, digebiah uyah. Ya. Kalau ngomong dengan koperasi, nggak ke subjeknya dulu, tapi apa yang akan kalian lakukan? Betul. Yaitu usaha bersamanya dulu. Yes. Saya pikir begitu. Ya, dong? Poin yang bagus, Bu Dewi. Itulah substansi yang ingin kita sampaikan kemudian dan para teman-teman yang menyusun draft ini. Bahwasannya kalau subjek itu sudah sesuatu taken for granted, tetapi organisasi ini kan kita berbalikan, jadi yang kita belajar di organisasi kumpulan usaha bersama yang dikelola oleh orang kan gitu, terbalik kan jadinya kemudian kita bicara secara per definisi di undang-undang yang sudah kejadian. Nah, oleh karena itu memang harus jelas roadmap-nya, karena roadmap ini penting menurut saya. Kalau legacy ini ingin dimunculkan sebagai bagian dari pekerjaan Kemenko UKM, saya berharap masih ada waktu bahwa catatan legacy itu bagi Menteri Teten itu akan pasti ada. Karena apa? Inisiasi perubahan itu ada di dia gitu. Tentang perbaikannya ke depan, tentu kita akan bertumbuh kembang bersama bahwa ini bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja Kementerian Koperasi, siapapun nanti pengganti beliau di 2024. Tapi paling tidak, entry point dan poin-poin kunci ini harus menjadi dasar bagi pemerintah, terutama Kementerian Koperasi, untuk mengajukan perubahan revisi Undang-Undang Perkoperasian. Karena ini sangat penting dan mendasar. Karena supaya tidak ada judicial review dalam konteks telah diundangkannya. Saya berharap teman-teman anggota DPR, ya mohonlah, kepentingan kalau Anda pebisnis, kepentingan Anda sebagai pengusaha harus dinomorduakan dalam konteks kita bernegara. Bahwa undang-undang ini sangat penting, undang-undang sangat penting karena ini menyasar kepentingan hajat hidup orang banyak. Karena koperasi ini, entitas ekonomi bisnis ini tidak pernah bicara soal individu kesejahteraan masing-masing, tetapi kesejahteraan bersama. Next. Nah, kenapa kita elaborasi juga harus mencermati prinsip-prinsip dan azas perkoperasian selama ini dikenal secara luas, diantaranya open-minded and legal concerning. Jadi kalau kemudian koperasi disebut sebagai sebuah kelembagaan organisasi yang partisipatif, bukan berarti kemudian tidak terbuka partisipatif, yang otomatis dia adalah organisasi yang open-minded dan legal concerning. Tidak ada di negara manapun sebuah partisipasi itu menjadi close-minded. Oleh karena itu, ada partisipasi, ada demokrasi, dan ada akuntabilitas publik, sehingga minimalkan intervensi kepentingan politik praktis sekelompok orang dan pemerintah sekalipun. Ini menjadi penting supaya apa? Tidak ada kesan bahwa undang-undang koperasi hanya diperuntukkan untuk kepentingan orang per orang tadi. Kita maju ke definisi tadi. Nah, ketika bicara soal orang per orang, maka pengertian koperasi ketika menjadi sebuah usaha bersama akan bisa diminimalkan. Oleh karena itulah, sebenarnya posisi pemerintah dan DPR dalam pengertian pembangunan koperasi sebagai badan usaha yang profesional haruslah berdiri sebagai regulator saja dan fasilitator. Tapi parahnya kalau individu pembuat penyusun kebijakan desain adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan kepentingan keekonomian, maka penyusunan draft RUU ini tentu akan mengancam posisi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena kaitannya adalah entitas bisnis, entitas ekonomi di sana. Sehingga apa? Diperlukan effort yang cukup luar biasa melawan kepentingan individu di atas kepentingan bersama. Keynote yang ketiga menurut saya adalah, ini sudah saya sampaikan tadi, bahwa koperasi itu tidak akan mendominasi keseluruhan sektor yang ada di dalam. Tetapi menganggap koperasi itu hanya koperasi simpan pinjam, ini keliru. Koperasi simpan pinjam berdiri sejarahnya itu adalah untuk melawan kolonialisme dan rentenir yang dilakukan oleh para pengusaha atau pejabat pemerintah Belanda terhadap rakyat pribumi.
Ini ide awalnya. Tetapi koperasi itu bukan hansih simpan pinjam. Bahwa ada iuran anggota untuk mobilisasi modal, itu iya. Tetapi koperasi simpan pinjam yang bekerja atas aras bunga, atas administrasi yang besar, ini bukan lagi namanya koperasi. Ini sudah bank berbentuk koperasi. Jadi harus diluruskan konsep koperasi simpan pinjam. Berkedok koperasi. Justru anggotanya kepayahan membayar bunga dan akhirnya aset anggota menjadi milik koperasi, dan itu sangat-sangat bertentangan koperasi kemudian ada pengambil alihan aset anggota. Karena koperasi itu usaha bersama, menyelesaikan permasalahan bersama melalui self-help para anggota, tolong menolong. Jadi ketika bicara soal simpan pinjam sudah masuk ke arah perbankan sampai penyitaan, ini sudah bertentangan dengan substansi dan ideologi koperasi. Oleh karena itu di luar penguasaan negara secara struktural, kelembagaan koperasi harus memiliki hak yang sama. Kita apresiasi terhadap upaya Kementerian Koperasi bahwa koperasi diberikan kesempatan bergerak di sektor ini. Dan satu lagi, karena koperasi dan BUMN adalah organisasi mandat konstitusi ekonomi bangsa 3, oleh karena itu pemerintah, saya tidak tahu di undang-undang yang mana, harus membuka selebar-lebarnya bagi koperasi untuk ikut penguasaan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Jangan dinomor duakan. Yang selama ini hanya diberikan kepada perseroan terbatas atau usaha per orang per orang. Ini kesempatan yang sama ini kita dorong untuk inisiasi perbaikan di dalam undang-undang koperasi. Karena koperasi yang kuat, kalau kita bicara soal entitas ekonomi dan badan hukum perusahaan, dari sisi ekonomi kalau di luar negeri, kita bisa lihat contoh Giant di Swiss, bahwa dia punya kesempatan yang sama dengan koperasi. Sehingga apa? Di Swiss, koperasi itu tumbuh besar, bukan korporasi. Karena apa? Entitas ekonomi dan bisnis Giant itu dari hulu ke hilirnya dimiliki oleh anggota. Sehingga kesejahteraan anggota lah yang diutamakan. Itu yang paling penting menurut saya di sektor real ini. Tinggal bagaimana memisahkan mana cabang produksi yang penting dan mana yang tidak, yang kemudian menjadi menjadi non legal konsesionalnya BUMN untuk diserahkan kepada koperasi. Tetapi catatan saya terhadap posisi pangan yang berkaitan dengan bumi itu sebaiknya yang selama ini terutama mengenai penguasaan lahan, saya kira pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan adalah lahan-lahan sektor real yang semestinya dikelola secara utama oleh koperasi. Karena apa? Karena dari hulu ke hilirnya, justru ketika dikelola oleh koperasi, manfaat kesejahteraannya langsung diberikan kepada anggota. Oleh karena itu, ya, yang tidak berkaitan dengan pokok ini, ya karena kan pokok ini kan berinteraksi langsung dengan tanah, hasil bumi, hasil macam-macam itu, yang kalau kita bicara soal penguasaan koperasi di negara-negara maju, seperti koperasi perikanan di Jepang, itu hulu hilirnya dikelola secara bersama dengan berdasarkan kepentingan bersama, tujuan bersama. Jadi kalau bicara soal itulah kemudian kita pisahkan BUMN dari kepentingan cabang produksi penting ini, selain pendidikan, kesehatan, dan non-strategis lainnya pertahanan keamanan. Nah, keynote keempat adalah berkaitan dengan syarat pendirian koperasi. Ini penting. Selama ini banyak komplain, keluhan, terlalu sulit mendirikan koperasi, sebagian besar memandang karena jumlah orang yang harus mendirikannya itu terlalu banyak. Sementara PT sangat mudah mendirikannya. Cukup 3 orang datang ke notaris selesai. Tetapi banyak pihak yang lupa, kenapa 5 atau 9? Kita bicara soal aspek lain dari pendirian sebuah organisasi atau kelompok. Kalau di sekolah kita dulu pernah belajar kelompok, itu biasanya 3 sama 5 orang. Kalau bicara 3 atau 5, sebenarnya perasaan terbatas korporasi itu adalah kelompok. Tapi kemudian menjadi besar karena ada pekerjaan, jadi korporasi kan. Nah itu hanya kelompok kan, hanya grup kan itu. Nah kenapa angka 9 ini dihilhami oleh apa? Karena kirain wali. Wali Songo. Karena di atas 5 itulah kemudian kita bicara soal adanya pengelolaan entitas organisasi. Karena kalau 3 itu kan hanya terdiri dari ketua, sekretaris bendahara. Anggotanya nggak ada. Nah, kenapa 9? Supaya ada anggota. Supaya ada kepengurusan, ya, ada pengawas. Lah kalau 3 mana bisa? 5 juga nggak bisa.
Nah, ini ide dasar konstruksi apa namanya legal framework-nya itu harus dijelaskan secara badan hukum dan ide dasarnya. Sehingga apa? Harus ada klausul yang lebih moderat terkait pertemuan anggota. Saya tadi memberi catatan kepada Pak Luhur bahwa kebutuhan anggota lah yang utama dibandingkan dengan apa namanya kepentingan sebagian orang. Kenapa kemudian usaha bersama? Karena itu merumuskannya. Visi koperasi yang didirikan itu secara bersama-sama, tidak berdasarkan kepentingan orang per orang. Kalau PT kan gampang saja, lu modal berapa, saya modal berapa, yang banyak modal punya suara terbanyak. Di koperasi tidak bisa begitu. Nah, oleh karena itulah kemudian di pesan Bung Hatta di dalam apa namanya memahami prinsip koperasi itu pada bahwa koperasi itu tidak hanya economic activity ansih, tapi di sana ada pengembangan sumber daya manusianya, ada trainingnya, ada pelatihannya, ada pembinaannya, ada pendampingannya. Yang dilupakan dan kemudian belakangan dikerjakan, mudah-mudahan karena kritik saya terhadap pelaksanaan koperasi, tidak pernah ada pendampingan bantuan teknis terhadap koperasi. Padahal ini penting dilakukan karena struktur koperasi yang kemudian disahkan, yang ada secara legal di dalam undang-undang itu tidak memungkinkan adanya manajer, pengurus, dan pengawas. Jadi pengurus ini mengelola koperasi, padahal kegiatan harian itu kan butuh profesionalitas yang tidak mungkin juga dicari dari pengurus karena itu pilihan anggota. Oleh karenanya dimungkinkanlah general manager dalam pengertian pengolahan activity day by day ini kepada koperasi sehingga koperasi gerakannya lebih cepat. Pertanggungjawaban manajer ada pada pengurus, pertanggungjawaban pengurus kerjanya diawasi oleh pengawas. Penguatan lembaga pengawas juga penting karena apa? Terkait dengan close law tadi, bahwa koperasi ini sebenarnya kalau jalannya visinya dibuat di RAT disusun oleh anggota, itu wakil anggota adalah pengawas. Ketika pengawas independen mengawasi pengurus, jalannya pasti benar. Ketika bengkok, pasti salahnya pengawas. Ini berbeda dengan audit ya. Audit kan soal pemeriksaan keuangan, tetapi kalau pengawas adalah pengawasan aktiviti pelaksanaan mandat visi-visi programnya pengurus ketika di penyusunan di RAT, di rapat anggota tahunan. Di keynote 4 ini mungkin kita lebih banyak tertariknya karena kan kita di sini banyaknya notaris. Nah, syarat pendirian harus mudah, tetapi jangan melupakan kualitas. Poin utamanya adalah pada usaha bersamanya, bukan pada subjeknya. Tetapi subjeknya pun harus kita perhatikan, ya kan? Karena biasanya kita harus memilih apakah betul subjeknya itu keluarga yang mau berusaha atau memang berdasarkan asas kekeluargaan. Poinnya di sini adalah Pak, di dalam koperasi sendiri, kenapa pemerintah itu reaktif? Karena memang tidak ada roadmap. Jadi seolah kita punya anak kecil, demam, kita kasih obat demam, batuk, kita kasih obat batuk. Padahal kita tidak tahu demam batuknya karena paru-paru basah, seperti itu. Jadi kita harusnya mencari tahu akar permasalahannya, supaya kita tahu akan kita obatnya seperti apa. Efek reaktif itu karena ketidaktahuan, saya pikir. Bukan karena, dan atas desakan. Ya kan, atas desakan dalam artian, masa nggak diapa-apain koperasi, ya kan? Contoh dengan adanya RUU ini yang tergesa-gesa, tiba-tiba ada pilot koperasi, ada closed loop dan open loop dan segala macam, itu yang membuat kita jadi ngeh gitu. Ini orang nggak ngerti mau kemana, muter-muter aja, ya kan? Padahal kalau kita udah tahu kemana, yang gitu-gitu akan beriringan, ya akan sembuh dengan sendirinya. Apabila kita tahu roadmap-nya sudah ada. Kemudian permodalan nanti teman-teman juga akan kita share ya di grup permodalan yang versi sekarang khusus untuk KSP Pak. Karena KSP sekarang permodalannya sudah berbeda. Itu juga yang membuat kita juga harus lebih paham bahwa kita di sini nih harusnya dilibatkan cukup banyak karena notaris ini juga harus memberikan pengetahuan kepada mereka pada saat mana si usaha unit simpan pinjam itu sudah lebih besar. Kalau sudah lebih besar daripada struktur permodalan di koperasi, maka dia harus spin off. Nah, yang tadi saya ceritakan. Notaris-notaris belum juga familiar dengan spin off pada koperasi. Yang lucunya, yang saya juga harus garis bawahi, mungkin di sini ada Mbak Puli dan semua teman-teman yang sudah paham dengan koperasi. Di sini koperasi itu kan bukan
aliens. Koperasi itu adalah badan hukum. Bapak tadi lihat di paparannya Pak ini di slide yang kedua, apa maksudnya di yang sebelah kanan, yang menyatakan bahwa sekarang pengurus akan mengangkat pengelola. Dan pada saat pengelola itu ada, maka fungsi pengurus menjadi pengawas. Dan pengawas diberikan tanggung jawab yang sama, dalam artian ada limited liability-nya. Buat kami, notaris yang ngerti hukum, badan hukum, itu mah bingung. Karena apa? Rumahnya koperasi ada di mana? Rumahnya koperasi ada di badan hukum. Badan hukum itu ada limited liability untuk Pak organnya. Kalau memang di situ pengurus dan pengawas, ya pengurus dan pengawas memang dari dulu juga sudah kena, Pak. Ya kan? Pertanggungjawaban itu tidak seperti tadi. Dulu yang bertanggung jawab hanya pengurus. Lah terus pengawas enak banget. Nggak ada. Ya kan? Nah, jadi itu tadi. Know-how-nya belum masuk. Kalau know-how-nya belum masuk, maka dia akan membuat sesuatu yang menurut kita nggak usah dijelaskan, orang kita udah tahu kok. Yang namanya pengurus dan pengawas dari dulu juga sudah mendapatkan beban tanggung jawab apabila dia ada ultravirus atau piercing the corporate veil. Jangan jadi alien. Kalian adalah badan hukum di dalam badan hukum yang sama, yang hanya ininya berbeda, bajunya beda. Dan titik poin pada koperasi adalah usaha bersama yang sama. Itu mungkin dari kami ya, supaya juga mengedukasi teman-teman notaris di sini bahwa ya jangan suka menganeh-anehkan koperasi. Koperasi itu sama aja sama badan hukum lain. Dan kita juga harus mengedukasi para pengurus dan pengawasnya bahwa kalau kalian lalai, maka kalian akan terkena dua hal tadi. Ya, apakah karena ultravirus ataukah piercing the corporate veil sesuai dengan anggaran dasarnya. Nah, itu Pak yang kadang-kadang jadi kita itu tadi sembarangan obat dikasih gitu karena tidak tahu penyakitnya apa. Itu ya lebih bagus minum Panadol aja terus, ya kan? Nah, itu tadi karena yang saya memberikan komentar tentang pemerintah kok reaktif. Ya karena memang belum ada blueprint. Makanya sebetulnya daripada bikin RUU, bikin blueprint dulu, ya kan Pak? Lanjut Pak. Ya, saya sepakat dengan Bu Dewi bahwa koperasi, PT, yayasan dalam perspektif badan hukum itu harus tidak boleh dibedakan dalam pengurusan kenotariatan. Hanya saja, mungkin jadi catatan saya, dalam hal publik menilai perkembangan koperasi, dominasi saat ini kan karena korporasi itu lebih mudah, easy going, tidak ribet, tidak banyak yang ya macam-macam lah dalam perjalanannya. Sehingga mereka ini karena mudahnya itu jadi besar. Padahal publik lupa, abai. Banyak juga korporasi yang melakukan penyimpangan dan kemudian dapat bantuan negara. Ingat kasus BLBI? Ya, apakah koperasi pernah merugikan anggaran negara? Belum pernah ada. Yang 8,5 triliun yang dirugikan oleh 8 KSP itu bukan negara Pak, tapi masyarakat. Masyarakat. Bukan kerugian negara. Tapi dalam perspektif negara, koperasi belum pernah minta bantuan. Kalau kemudian ada masyarakat, itu kejahatan publik kan, itu kan akhirnya artinya dilakukan oleh oknum-oknum. Tetapi korporasi yang dianggap mudar macam dibantu oleh negara. BLBI ratusan triliun. Dan banyak lagi. Berapa kali kita krisis swasta yang dibantu. Koperasi image-nya diburukkan oleh kasus yang kemudian tidak membawa uang negara sama sepeser pun. Ini kan nggak fair. Kemudian menyatakan koperasi tidak ada yang berkembang. Loh, banyak sekali contoh kasus koperasi yang berkembang yang kemudian tidak dipublikasi secara luas. Nah, ini kan tugasnya pemerintah. Kalau memang pemerintah serius menegakkan koperasi sebagai suku guru perekonomian. Pemerintahnya aja lupa ada PP 99. Nah, itu. Nah, itu kenapa ada terjadi berjatuhan ya korban-korban masyarakat karena kenakalan 8 KSP itu. Karena tidak ada pengawas kan Pak. Sudah jelas di PP 9 itu disebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh menteri. Ya. Dan KSP lapor ke menteri. Betul. Jadi bukan urusan kita Pak. Bukan. Urusan menteri sama KSP sama menteri. Betul. Dilakukan
apa tidak gitu kan. Iya. Nah, Nanti kita tentu- bilang nyalain pemerintah terus lagi. tapi kan kita cuma membacakan apa yang sudah ditulis di dalam PP 995 itu. Nah, itu sebetulnya sesuatu hal yang akhirnya membuat kenapa digiring ke RUU P2SK. Kalau kemarin PP 995-nya Ya. dimengerti dan diterapkan, tentu tidak harus menggiring KSP ke dalam Omnibus Law keuangan. You know? Nah, makanya selain blueprint roadmap yang kita nggak bicara soal tingkat waktunya Kementerian Koperasi ya. Kita ingin memperkaya. Kalaupun ingin cepat, kemudian melibatkan pasti lebih luas, dan seperti Pak Luhur sampaikan tadi, kita diajak, kita juga ingin mempercepat kan gitu. Tidak perlu juga memperlambat, tetapi pada posisi ini, perbaikan-perbaikan yang sistemik, yang manajerial, supaya koperasi dianggap profesional dan minimnya kasus, tentu alat-alat kelengkapan organisasinya harus kita perkuat. Dalam pengertian, tidak hanya di notariat, tapi usul kelima saya adalah terkait bukan kelima, keenam. Karena Keenam. tadi soal BLI window dressing sudah korporasi juga ngalami lah. Stroke atau praktek jahat korporasi udah banyak sekali lah. Nah, yang keenam ini negara liberal, sistem kapitalisme itu menjalankannya pada individu. Bantuan pendampingan manajemen. Saya tidak tahu apakah ini urgent dimasukkan, tetapi paling tidak ketika awal pendirian itu sudah ada syarat manajemen, konsultan manajemen. Selain konsultan hukum itu, karena ini kan badan hukum nih, dan badan ekonomi. Problem koperasi selama ini adalah soal ekonomi, manajemen, profesionalisme. Nah, negara maju, perusahaan-perusahaan kapitalis itu punya konsultan manajemen yang tangguh untuk membuat visinya kemana, yang mengawal itu. Dalam perspektif ini, termasuk kemudian, kalaupun koperasi diizinkan meminjam kepada bank, konsultan manajemen ini memberikan advice, memberikan pendampingan teknis. Gagalnya sebuah koperasi mencapai tujuan itu harus tidak terlepas dari gagalnya profesionalisme konsultan manajemen. Nah, ini yang tidak punya koperasi, Bu. Pendampingan manajemen. Yang kemudian, waktu saya di Bappenas, kita coba untuk melakukan pilot project di kecamatan di bawah, di kelurahan di kota, itu alhamdulillah berhasil. Dengan melakukan pendampingan secara konsultan manajemen individual maupun perusahaan. Ini nggak punya koperasi. Sehingga apa? Ya wajar kalau kemudian kongkang litong pengurus pengawas mengakibatkan masyarakat yang ingin berkoperasi serius menjadi banyak yang ketipu. Ada pendampingan manajemen tapi untuk bikin window dressing. Ya kan butuh, Pak. Kan tinggal bicara soal pertemuan hukum dan masukan ke hukum. Tetapi dalam posisi kelengkapannya mestinya harus menjadi bagian yang concern pemerintah. Karena ini penting untuk menata profesionalisme koperasi. Kan tidak semua pengurus, ya pengurusnya mungkin aktivis koperasi, Bu. Tetapi dalam kegiatan bisnis mungkin tidak punya keahlian. Ini bantuan pendampingan teknis itu menjadi urgent. Hanya teori kadang, atau hanya sukanya protes tanpa memberikan solusi. Ya kan ada juga di dalam aktivis pegiat koperasi itu kerjanya hanya protes tapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini penting karena kemudian secara keseluruhan kelembagaan, poin 7 itu saya sampaikan terkait dengan pembubaran, pendirian dan kemudian pilotan ini, jangan sampai pemerintah salah menempatkan posisi koperasi bahwa kepilotan itu dibawa ke hukum gitu loh. Bahwa keputusan pilot, pembubaran ada pada rapat forum tertinggi rapat anggota. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sebetulnya kalau kita lihat paparannya tidak mengena sama sekali sama kenotariatan. Tapi kalau kita lihat satu persatu itu banyak banget. Tinggal kita mengembangkannya, ya kan? Dalam artian banyak highlight yang bisa kita highlight ya, bahwa ini menjadi rambu-rambu buat kita. Ada satu dong, Dewi. Apa tuh? Memeriksa keluarga nggak? Hubungan keluarga. Jadinya banyak, Pak. Jadi maksudnya saya, Bapak tidak ngomongin pasal, tidak apa, tetapi statement Bapak memberikan rambu-rambu kepada kita. Nah, notaris, apalagi di kelompok pencapir itu harus menjadi agen sosialisasi. Ya. Jadi pada saat orang bikin koperasi itu cerewet dikit. Ini mau bikin apa? Operasi apa? Ngapain? Di mana alamatnya? Oh, ada pengurusnya mana? Kan ada orang datang ke notaris, dia bertindak sebagai kuasa dari pengurus. Tidak ada yang menyalahkan kuasa
untuk bertindak sebagai pengurus. Tetapi ya itu tadi, kita tahu ini makhluk apa si koperasi ini. Makanya kita tanya, pengurusnya mana? Makanya notaris itu harus masuk terlibat dalam undang koperasi karena dia pelaku. Saya di lapangan menyatakan Nggak ada terlalu sekarang. sedikit notaris yang mau berurusan dengan pendirian koperasi. Karena tadi katanya ribet. Makanya di sini Pak, yang reaktifnya itu kita bilang ribet. Ribet langsung dipangkas. Jadi 9. Bukan itu masalahnya. OJK setiap bulan mau bikin regulasi sebodoh karena Iya. dia ada regulator. Iya. Tapi Kementerian Koperasi UKM tahu sendiri dulu pernah punya 80 Kepmen, apa putusan menteri lah segala macam. Saya bilang Anda tuh kementerian bukan regulator. Ngomongnya segala dibikin keputusan repot. Iya. Itu yang bikin ribet. 25 itu sangat sederhana. Ada masalah apa? Iya. Dengan kesederhanaan. Tidak ada masalah dengan kesederhanaan. Kita justru diajarin itu sama Pak Bambang Kesowo. Yang namanya kalian notaris itu kenapa ribet? Karena undang-undang kalian ribet. Undang-undang itu harus simpel. Ya. Kalau ribet harusnya misalnya kita melangkah kaki kanan dulu, ditulis di dalam undang-undang bahwa kita harus melangkah kaki kanan dulu. Terus notaris yang melangkah kaki kiri udah kena tuh. Kan nggak perlu begitu. Ya dong? Ya. Nah, jadi ada apa dengan simple? Simple tuh nggak masalah. Justru general lebih cantik untuk undang-undang. Akhirnya kemudian kita masukkan ke dalam peraturan-peraturan lainnya, itu boleh. Tapi jangan kebanyakan juga. Wah, akhirnya juga disimplify jadi setengah, tapi tetap bagi kami juga memberatkan. Itu yang dibikin seperti blamwir ya. Yeah. Ada masalah matikan padahal bukan begitu maunya. Kita membuat sesuatu harus yang simple, tetapi simple dalam artian koridor hukumnya masuk. Ya kan, Pak? Ya. Atau karena dengan PT nilai ekonomisnya lebih tinggi dari perusahaan mengurusi notaris koperasi. Nah, tapi ini poin pemerintah, harusnya pengurusan notaris itu pemerintah yang bantu. Jadi kan kalau koperasi ini kan kalau anggota orang per orang ini mungkin they have not yang nah sehingga urusan notaris supaya melingkupi nilainya itu pemerintah yang harus bantu. Itu tugasnya pemerintah. Segitu tidak menariknya koperasi ya pada saat itu di tahun berapa ada bantuan ya katanya stimulus buat notaris koperasi itu 2,5 juta dibayar oleh pemerintah kalau mau membantu koperasi yang tidak ada uangnya gitu. Itu nggak mau, Pak. Padahal kalau kita lihat notaris fidusia itu 100.000 juga mau. Jadi bukan masalah duit, masalah ribet. Ya, saya bilang, wah parah nih, kalian dibayar 100.000 buat fidusia, mau karena fidusia itu kayak copy paste. Yeah. Kalau yang koperasi itu 2,5 juta bolak-balik dulu sebelum ada SHBH ya. SHBH itu kan di 2019 ya. Harus menghadapkan dulu ke dinas. Makanya sekarang dinas dipotong, alhamdulillah, karena biasanya dinas suka ada sedikit manuver dan segala macam. SHBH sekarang lebih simpel, tapi kita yang harus, makanya kalau sekarang SHBH simpel, kitanya yang ada stressing point di kita di notaris. Untuk ayo kita lihat apakah dokumen yang masuk betul, apakah orang-orang yang menandatangani itu comply dan segala macam. Dan ada kuriositasnya, apakah betul koperasi ini dibuat untuk sesuai dengan itu. Alhamdulillah kalau saya sih sudah punya prinsip kalau memang nggak benar saya nggak mau, ya kan? Dan nggak usah bayar lah. Kalau memang masyarakat yang nggak mampu, sini aja sama saya. Ini bukan promosi ya. Daripada dibayar 2,5 juta tapi nggak benar, saya mending nggak usah lah, ya kan? Tapi asal benar, ini membangun suatu usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti itu. Karena kunci keberhasilan koperasinya itu tidak terlepas juga dari kunci pendiriannya sejak awal, Bu Dewi. Iya, betul. Nah, saya berharap teman-teman notaris itu juga punya kalau teman-temannya yang nakal itu juga ada lembaga nggak yang kemudian
Ya, yang kemudian memberikan kartu kuning, kartu merah, kalau kemudian terdapat Ada lagi bobo, lagi bobo. ada, tapi bobo. Jadi Bapak tidak saya WA kalau semalam kalau Pak Luhur saya WA. Jadi semalam ada satu kasus di mana saya sebutkan aja lembaganya ya, lembaga penjamin simpanan itu kayaknya mau mengurus BPR yang bermasalah. Kata kuncinya tadi Pak Luhur bilang bahwa undang-undang ini RUU ini muncul karena adanya LPS, ya kan? Nah sekarang LPS-nya ceritanya mau ngurusin masalah BPR. BPR kan bentuk hukumnya bisa dua ya, bisa PT dan bisa koperasi. Nah kebetulan yang bermasalah di sini adalah koperasi. Nah koperasinya adalah koperasi jasa. Ya dong, koperasi jasa, jasanya jasa keuangan, kegiatan usahanya adalah BPR. Masuk di akal? Ya. Masuk di akal memang seperti itu. Dan untuk jasa keuangan, oleh karenanya harus mendapatkan izin dari OJK. Masuk. Karena kalau koperasinya itu KSP, tidak ada urusan sama OJK. Ya. Nah, dalam perjalanannya, karena memang tadi saya bilang terlalu banyak perubahan aturan, oleh karenanya kita harus ada penyesuaian. Nah, satu hal adalah menyesuaikan perubahan anggaran dasar itu dan dimasukkan ke dalam sistem SABHKOP. Nah, pada saat terjadi penyesuaian dan si notarisnya itu memasukkan data-data ke SABHKOP, notarisnya gagap teknologi atau apa memasukkan ke kolom KSP. Kebayang nggak BPR dimasukin ke KSP? Itu fatal, ya dong, karena dia akan close loop. Kalau dia close loop, ada urusan apa sama LPS? Tidak ada. Nah, itu Pak, notaris harus punya peran, harus punya andil, ya, jangan sampai merugikan masyarakat. Itu rugi loh, yang harusnya BPR dapat itu support dari LPS menjadi tidak bisa karena dia diubah oleh notaris jadi KSP, ya kan? Nah itu Pak. Harus itu motifnya. Nah itu jadi kan Bapak bilang notarisnya diapain ya? Adalah cara kita. Saya kasih tahu aja. Udah bikin berita acara perbaikan sajalah, ya kan? Selama tidak merugikan kan nggak kena pasal 84. Gitu. Bapak cari sendiri 84. Nah jadi seperti itu. Jadi memang knowledge notaris terhadap koperasi jangan dianggap remeh, apalagi bicara tentang hal-hal yang tadi ya, yang kekinian, yang RUU ya, yang tentang kita jadi ikut-ikutan closed loop, open loop, kemudian BPR yang sekarang ternyata banyak sekali yang KSP yang pura-pura jadi BPR ya kan, kemudian pinjol berkedok KSP, etc. yang harusnya juga kita menjadi filter karena bidannya adalah kita notaris. Harusnya memang hubungan Kementerian Koperasi dan notaris itu harusnya sangat romantis, harmonis. Karena sudah ada diskresi kan? Diskresinya ada. Hanya saja sekarang kan gini Pak, mereka itu kan kewenangannya sebenarnya kan 3 ya. Satu untuk pengesahan ya, kedua pembinaan, pengesahan, dan yang ketiga apa ya? Pengawasan. Nah, sekarang kan pengawasannya KSP ada di OJK. Ya dong, untuk KSP yang open loop di OJK. Kemudian untuk pengesahan sekarang udah ke SABHKOP. Jadi mereka juga rada-rada males komentarin kerjaan kita. Karena apa ya? Kan sudah ada masuk ke dalam ranah Kumham. Nah, gitu. Jadi ada dalam posisi ya di sana enggak, di sini enggak gitu. Nah, justru itu yang saya pertanyakan. Kalau memang kalian punya 3 kewenangan, di mana 2 kewenangan sudah masuk ke dalam pekerjaan orang lain, jadi cuma kewenangannya 1 pembinaan. Pembinaan itu terlalu mewah Pak untuk masuk ke dalam kementerian. Ya dong? Ya nggak? Tulis ya. Bapak soalnya suka nulis. Tapi ego sektoral juga sih saya tambahin Pak. Ya, memang benar bahwa ya itu tadi kan masalahnya kembali lagi ke undang-undang dan peraturan yang begitu banyaknya peraturan teknisnya sampai lupa. Betul. Yang ide besarnya apa? Gitu. Nah, kemudian saya satu lagi mumpung ini yang catatan saya yang penting lagi. Catatan saya yang lain adalah kalau dalam pengertian deadlock ya, mungkin belum diatur ya.
di RAT itu kan sering ada deadlock. Tidak sepakatnya pengurus dan anggota sudah kubu-kubuan, itu kan pernah juga kita hadapi di MPR. Nah itu breakthrough apanya Mereka solusinya gimana? makanya biasanya kan quorum kehadirannya, kemudian voting ya. Nah, waktu saya tanya kenapa pengawas harus ganjil, itu pun mereka menghindari deadlock. Ya. Jadi pengurus harus ganjil itu pun biar supaya tidak ada deadlock. Anggota ya kita nggak ngerti masa anggota harus ganjil kan, Ya, betul, ya kan. betul. Nah itu cuman kita biasanya melihat dari forum dan voting saja. Pak, teman-teman tidak ada yang bertanya. Ini terus terang ya, kalau kita bicara tentang koperasi, audiensnya sedikit. Itu menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap koperasi memang kurang. Sudah mulai. Memang kurang. Tetapi kami tidak peduli. Setiap tahun kita pasti raise isu koperasi. Tahun lalu tentang jual beli koperasi, sama audiensnya antara 40 sampai 50. Kalau topik lain kita bisa sampai 200, Pak. Nah, ini sendiri menjadi parameter ya. Sampai mana sih sebetulnya kepedulian masyarakat terhadap Iya, koperasi ini? karena masyarakat kurang konsen, ya karena banyak kasus lah ya, dan kemudian dipenuhi oleh apa-apa, wah korporasi lebih bagus, lebih bagus. Saya menyemangati diri saya, Bu Dewi. Sama, itu saya juga. Kalau saya saya juga udah males. Saya melihat keberhasilan koperasi di luar, sehingga saya pulang dari luar saya semangat lagi. Iya. Kalau nggak begitu susah. Pak, apa namanya? Ini kan lagi musim apa sih? Pilpres. Pilpres nih. Pilpres nih. Saya pernah ngomong gini ya. Kita tunggu yang pro koperasi ya. Iya. Karena kan kita ngomongin masalah yang waktu itu Bapak bilang komitmen pemimpin kan. Ya. Pemimpinnya apa? Pemimpinnya punya komitmen sungguh-sungguh terhadap koperasi, kita ikut. Absolutely. Kita punya 130.000 unit koperasi. Ya. 64 juta pelaku UMKM. Itu mau kita jadikan magma atau kita mau jadikan apa namanya parasit? Ya. Kalau kita mau jadikan magma, ini menjadi sesuatu yang sifatnya luar biasa. Ya. Anda akan mensejahterakan 64 juta pelaku usaha dan anggota yang berkumpul di 130.000. Dan sangat mudah mengkonsolidasikan mereka menjadi koperasi. Tidak, karena apa? Menurut mereka ini adalah bukan magma, ini adalah gulma. Lebih bagus ngurus satu dua korporasi ngurus selesai gemilang bermanfaat buat mereka, ya kan? Tapi tidak usah membuat tidak berdaya guna dan tidak membuat mereka berkeringat karena harus mengurus 64 juta dan 130 itu. Itu sebetulnya yang harus kita ini tantangan. Ini mau dijadiin magma atau gulma? Kalau kalian melihat ini gulma ya sudah stop. Itu makanya saya melihat strategisnya forum Bu Dewi, pinternya Bu Dewi. Karena menjelang debat Cawapres tanggal 22. Jadi masukan. Kita dorong siapa Cawapres yang betul-betul pro koperasi, ya itu kita bisa lihat. Iya. Oke, terima kasih karena biasanya alarm kita adalah prolog azan itu di belakang menandakan kita diskusinya akan berakhir. Terus terang, saya senang sekali. Ada yang bertanya nih dari Makassar. Boleh langsung bertanya aja ya, Pak Hikmah, silahkan. Pak Hikmah bisa langsung video. Oh, Hikmah perempuan ya, Ibu Hikmah. Ayo. Dari Sulawesi, dari Timur, Pak. Ya. Boleh buka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu, saya mahasiswi kenotariatan dan juga staf notaris di Makassar. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai persyaratan tambahan kepada notaris dalam keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang isinya notaris yang berwenang membuat akta koperasi adalah notaris yang telah mempunyai sertifikat terdaftar sebagai notaris pembuat akta koperasi. Apakah hal tersebut menjadi salah satu penyebab kurangnya antusias notaris dalam membuat akta koperasi? Terima kasih Bu, mohon pencerahannya. Kebetulan saya sedang mengurus tesis terkait ini, mohon dijawab Bu, terima kasih. Nanti teman-teman kalau ada yang mau jawab, Bu Fuli silahkan. Jadi begini ya Mbak Hikmah, terima kasih atas pertanyaannya.
saya termasuk orang yang protes sebetulnya dengan kenapa harus ada NPAK. Karena kalau notaris, kalau kita lihat di Undang-Undang Jabatan Notaris, nggak ada tuh notaris koperasi, notaris apa. Kita itu dianggapnya mampu semua kok. Iya. Hanya saja tentang skill ya. Kayak kita notaris yang terdaftar di pasar modal. Nah, skillnya di sini yang mengharuskan kita memang agak beda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tadi contoh-contoh kita sudah kemukakan adanya notaris-notaris yang tidak sengaja atau karena kurang tahu, padahal itu pasti notaris NPAK itu melakukan kelalaian di mana kelalaian tersebut merugikan koperasi tersebut. Nah, saya pernah nih, Pak, ini bicara tentang reaktif ya. Saya pernah cerita kalau notaris di pasar modal itu setiap 1 tahun harus mengupgrade dirinya dengan ikut pelatihan. Saya bilang begitu kepada Putih. Konon katanya mau digituin juga. Jadi ketawa karena mereka reaktif karena mereka bingung ya harus bagaimana. Cuman inilah salah satu peran ya kelompok diskusi ini untuk terus mengupgrade teman-teman notaris supaya NPAK atau tidak itu minimal sudah tahu dulu apa sih koperasi itu. Ke depan mungkin di awalnya kan ada pembatasan. Ya NPAK-nya notarisnya harus notaris di mana wilayah koperasi. Kita kan juga tentang ya kan ngapain itu mah kayak camat aja, kita kan bukan camat ya kan. Nah akhirnya kan itu juga hilang, terserah di mana saja, yang penting menghadap sesuai dengan undang-undang jabatan notaris seperti itu. Nah pro kontranya mungkin di satu sisi itu mereka ingin ada kualifikasi tersendiri ya untuk notaris-notaris supaya lebih paham berkoperasi, itu mungkin. Tetapi disikapi dengan ya itu tadi lebih malas karena apa udah ikut ternyata ribet. Kembali lagi tidak ribet. Jadi di forum ini tidak pernah mengatakan koperasi itu ribet. Justru itu tantangan dan kita juga harus merasa diri kita berguna ya buat masyarakat, tidak hanya korporasi tapi koperasi juga. Mau ditambahin Bu Puli? Ya, menarik pertanyaannya Mbak Hikmah ini. Dulu kalau tidak salah notaris itu ada apa istilahnya ya? Yang di bawahnya belum sertifikat tuh di atas tuh ada yang menjamin itu apa pemangku apa namanya dulu dia? Nggak ada ya? Nggak ada. Magang Pak. Bukan, dia notaris tapi belum punya pemahaman terhadap kelembagaan koperasi misalnya. Itu ada dibolehkan gitu. Saya lupa itu. Waktu di Bappenas pernah dibahas. Tapi memang dalam konteks koperasi Mbak, memang akan berbeda dengan seperti Bu Dewi sampaikan, memang harus sama ya. Tapi kan notaris kan tidak semuanya memiliki pemahaman tentang perbedaan koperasi dan PT. Nah sehingga ini kan sebenarnya domainnya Kementerian Koperasi, tidak saja mensosialisasikan pemahaman itu kepada para notaris, tapi juga kepada pers dan media. Sehingga apa? Kadang-kadang pers dan media tuh suka salah tulis antara koperasi dengan korporasi karena adanya kasus sehingga tidak masuk ke dalam mengelaborasi benar nggak ini sebenarnya praktek korporasi atau korporasi bersarung Koperasi. bersampul koperasi. Ini kan yang harus dijelaskan juga karena kan media itu kan juga media kontrol publik gitu ya, mencerahkan dan kemudian mengarahkan ke masyarakat. Mbak Hikmah yang WA saya bukan? Enggak. Oh iya. Iya Ibu, Kalau saya setuju itu kalau sertifikat, kalau dalam waktu tertentu notarisnya belum banyak yang kemudian tertarik menotariskan koperasi, saya pikir pemerintah harus membuka ruang ya. Adanya misalnya notaris yang belum bersertifikat tetapi paham koperasi untuk bisa terlibat. Saya monggo itu bagiannya domainnya teman-teman notarias. Iya. Saya pikir nanti Mbak Hikmah kita komunikasi pakai WA aja ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sudah jam 11.49, tidak ada pertanyaan di chatroom juga ya. Saya pikir kita sudahi saja. Terima kasih Pak Luhur yang sudah memaparkan di awal dan Pak Devian. Pak Devian jangan patah semangat karena saya juga kadang-kadang suka kendor juga ya. Pikir-pikir gini, kita ngomong gini-gini ngapain sih gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita harus semangat aja. Ya. Anggap aja ini sebagai suatu
Masa hobi sih? Karena hanya semangat yang menjadi Iya, hidup. betul, betul. Kalau nggak ada semangat, nggak hidup. Ya, ada hidup, yes. Oke, nah biasanya kami memang menutup dengan pantun. Tapi sebelum pantun, kita mau kasih Bapak ini, tapi nanti fotonya di bawah aja ya Pak, biar lebih cakep. Dan karena ibu-ibu jam segini tuh udah lapar, jadi harus selesai pantun makan. Nah, itu aman diskusinya. Nah, sebelumnya nanti kita foto bersama. Jangan pusing dengan yang join cuma sedikit atau segala macam, karena kalau kita melihat bukan masalah berapa orang berkumpul pada hari ini, tetapi begitu bagusnya pembahasan dan begitu banyaknya isu-isu yang bisa kita lempar ya dalam diskusi ini. Terima kasih Pak Devian sudah hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan ke depan tetap bisa bekerja sama, saling support untuk membuat sesuatu lebih cerah di masyarakat. Amin. Oke, Bapak sebelum nutup, Bapak ada closing statement? Ya, saya terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang luar biasa, tidak hanya dari segi fisik tapi dari segi semangat juga. Saya jadi laki-laki yang paling sendiri di sini, bisa ditafsir macam-macam yang paling. Terima kasih atas waktu, kesempatan, dan saya kira tidak banyak ya perempuan Indonesia yang kemudian concern terhadap perkembangan koperasi. Dan ini bagi saya adalah sesuatu yang penting bagi kami yang tidak yang selama ini memberikan harus menjadi kekuatan power di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Terima kasih. Yang kedua, kita harus kawal Bu Dewi, revisi RUU perkoperasian itu tidak hanya untuk kita mengatakan kritik atau antipati terhadap atau curiga terhadap RUU, tapi kita ingin berkontribusi agar koperasi bisa lebih berkembang dan diterima di masyarakat dengan contoh-contoh terbaiknya, best practice-nya dimulai dari undang-undang, langkah revisi undang-undang. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Terima Banyak kasih. maaf dari saya. Terima kasih Pak Devian. Kita foto dulu dah. Sudah difoto, dikeluarkan itu video-videonya, jangan sampai ditutupin. Baruri apa kabar? Baruri, ini ada Kopsyah Al-Mizan. Ayo dibuka biar kita seru. Pak Muksin ada, siapa? Bu Mami apa kabar? Bu Mami lagi sibuk pastinya. Ini ada dari Bandung Pak, ada dari Bandung. Yang hadir ini ada dari Bandung, ada dari Karawang, ada dari Bekasi. Seru lah pokoknya. Ada dari tadi, ada dari Bekasi. Oke ya, foto semua ya. Mbak Fitri, Bu Diani, apa kabar? 1, 2, 3. Dah, lagi? Ya, 1, 2. Lagi? Lagi? Sudah? Sudah, makasih. Sekarang giliran pantun. Siang-siang perut lapar, enaknya makan pecel pakai kecipir. Mbak Titi udah bawain ini. Nggak ngomong cakep. Yuk diskusi kelompok capir. Yuk kita diskusi biar pinter. Diskusi kelompok capir. Terima kasih ya, sampai jumpa bulan depan. Bulan depan kita akan diskusi dengan Pak Bareskrim, Pak Kompol Chandra, Kombes, Pak Kombes Chandra tentang binomo. Oke, dah.